untuk disumpah dulu. Silakan Pak Frans. Dipakai tidak apa-apa. Masih kuat. Menghadap sini, Bapak. Sebelum beri keterangan diwajibkan untuk mengucapkan lapas sumpah dulu, dan untuk itu dimohon Yang Mulia Bapak Daniel untuk memandu pengucapan sumpah. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Romo bisa konfirmasi nama lengkapnya, Romo? Baik, karena yang populer itu Romo Magnis Suseno, ya. Baik, terima kasih. Romo ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun, ya. Tangan kiri di Alkitab, di Bible, tangan kanannya dengan 3 jari. 3 jari, ya. Tangan kirinya di Bible. Tangan. 3 jarinya tidak termasuk jempol, ya. Baik, ikuti lafal janji yang saya tuntun, ya Romo. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Silakan kembali ke, mungkin sebaiknya duduk saja ya. Baik. Romo ada waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan pengantar, nanti mungkin ada tanya jawab dari para pihak. Dipersilakan. Terima kasih. Yang Mulia para hakim, berikut ini saya mau memaparkan bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum Februari lalu yang singkat pemilu, ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi merupakan pelanggaran etika yang serius, serta apa implikasi pelanggaran itu. Sebelumnya izinkan saya mengajukan 7 catatan tentang etika. Pertama, etika. Dengan etika dimaksud ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai kualitas manusia sebagai manusia. Etika membedakan manusia dari binatang. Binatang hanya mengikuti naluri-naluri alamiah, tetapi manusia sadar bahwa nalurinya hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan tidak baik. Apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak. 2. Hukum. Tuntutan-tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia ke dalam ketentuan-ketentuan hukum. Misalnya larangan untuk menyiksa orang lain. Jadi tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika. Saya tidak masuk masalah konsensus objekto. 3. Etika dan hukum. Agar manusia dinilai baik secara etis, tak cukup ia tidak melanggar hukum. Etika menuntut lebih, yaitu agar manusia selalu, juga apabila tidak ada ketentuan hukum, harus berbaik hati, jujur, caring, bersedia memaafkan, adil, bertanggung jawab, dan seterusnya. 4. Etika dan penguasa. Apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa, misalnya seorang presiden. Tak cukup asal ia tidak melanggar hukum.
Dari seorang presiden dituntut lebih. Presiden begitu berkuasa, ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang. Agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang begitu berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia, seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi. 5. Etika dan presiden. Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripadanya dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis Presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Etika dan pemilu. Yang sekurang-kurangnya dituntut dari suatu pemilu secara etis, tentu juga secara hukum, adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasilnya menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya, serta bahwa hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemilihnya sendiri. 7. Kegawatan pelanggaran etika. Filosof Immanuel Kant memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana. Apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia. Sekarang saya ke bagian pelanggaran etika dalam kaitan dengan pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri.
Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. 2. Keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. 3. Nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya. Kita akan lanjutkan perbincangan saya dengan Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, kalau kita melihat keterangan yang diberikan oleh ahli Romo Magnis itu tadi ya, ini kan berkaitan dengan etika, tapi banyak masyarakat yang menyoroti kalau tidak masalah angkanya, ini juga akan menyoroti masalah etikanya. Sebenarnya signifikansinya akan seperti apa, dan tadi kan kita sudah mendengar cuplikan dari keterangan dari Romo Magnis ini, nanti akan seperti apa juga Pak? Ya, pertama apa yang dipaparkan oleh Romo Magnis ya, itu akan memberikan perspektif tentu kepada majelis tentang etika hukum gitu ya, dan bagaimana etika hukum itu kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang dan peraturan perundangan. Nah, saya dalam hal ini memang cenderung positivistik gitu loh. Jadi etika, norma dan rasa keadilan masyarakat itu kan sudah dituangkan undang-undang, dan itulah yang kemudian dirumuskan menjadi pasal-pasal. Nah, ketika terjadi sengketa seperti ini, rujukan yang paling bisa dilakukan adalah melihat aturannya, gitu. Melihat undang-undangnya. Tapi kalau etika seperti sekarang dipersoalkan etika gitu ya, yang mempersoalkan siapa? Kan paslon 1 dan 03 misalnya. 02 menganggap ya Fine-fine masyarakat aja. sudah memilih kan Ya. gitu loh. Itulah rasa keadilan masyarakat menurut pemilihnya gitu. Nah, disinilah memang majelis harus Berat, wise karena gitu, harus merupakan bijak pembongkaran untuk hakikat memutus demokrasi. nanti berdasarkan Misalnya kalau waktu untuk persidangan, memilih fakta-fakta diubah atau persidangan. perhitungan suara Tapi sekali lagi, karena ini dilakukan dengan PHPU, cara yang tidak semestinya, perselisihan hasil pemilihan praktek umum, semacam itu memungkinkan maka yang kecurangan pertama harus diperiksa terjadi. tentu adalah formal yang harus ada dalam permohonan itu sendiri. Data-data itu sendiri. Data hasil KPU dan data hasil yang menurut pemohon itu sebenarnya seperti itu. Nah, karena itu yang akan dimintakan. Nah, jadi ini memang agak keluar memang dari koridor dari undang-undang sendiri permohonan ini, yang kemudian disebut sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan substantif, keadilan yang dalam. Tapi kan persoalannya waktu terbatas, mendengarkan saksi yang terbatas, majelis juga membuat keputusan terbatas. Nah, nanti ya kita tunggulah bagaimana majelis membuat keputusannya kan yang terbaik. Tapi menurut saya secara permohonan ini yang memiliki cacat formal gitu loh. Itu jelas itu karena dia tidak mencantumkan apa yang harus dicantumkan dalam permohonan, apa yang disebut dengan posita ya, dan kemudian apa yang dimintakan seharusnya dalam petitum, dalam tuntutannya. Apa yang harusnya dilakukan kalau cacat formal berarti? Ya, ini gugatan atau permohonan Sudah tidak bisa dilakukan, tidak kan? diterima Iya, harusnya. tidak diterima. Nah, masalahnya kan MK dalam perjalanan yang selama ini hampir jarang sekali untuk men-NO permohonan di awal. Alasannya, Pak? Ya, saya nggak tahu. Mungkin ingin melihat dulu apakah memang persoalan atau bukti saksi yang akan dimunculkan itu relevan nanti. Oke. Karena pengalaman saya juga bersidang di MK dulu, waktu kasus pilkada, ya kita munculkan angka dan kita tunjukkan memang ada pelanggaran yang TSM gitu di satu daerah. Nah, padahal Tapi angka itu muncul di awal. Ya? angka muncul di awal, Oke. walaupun jaraknya 12%, tapi karena argumen kita selain juga memunculkan angka, argumen kita kuat, diterima untuk kemudian disidang
dan bahkan dikabulkan gitu loh untuk PSU waktu itu. Nah, dalam hal ini angka itu yang menjadi persoalan pokok yang menurut saya tidak muncul. Jadi dasar pertama majelis itu kalau menurut undang-undang kan formalnya dulu. Nah, formalnya ini nggak lengkap atau Angka istilahnya itulah yang seharusnya dijadikan acuan. oh ya? iya, itu menurut undang-undang MK loh. Jadi jelas apa yang dipermasalahkan di betul. sini. Sekarang kalau MK tidak mengacu kepada undang-undang MK, Oke. mengacu kepada yang mana? Gitu kan. Bahkan sudah ada peraturan MK tentang tata caranya sendiri gitu. MK juga yang bikin. Masa undang-undang MK tidak dipatuhi, tata cara yang dibuat aturan MK sendiri tidak dipatuhi, terus pakai yang mana rujukannya? Nah, ini kan tentu bisa menjadi pertanyaan. Dasarnya apa? Nah, gitu. Oke, masih membahas sebenarnya mengenai selain tadi ya hal-hal yang kemudian ini perlu dipenuhi begitu ya untuk dalam persidangan kali ini. Tadi kita melihat juga ahli atau saksi ahli Rohul Magnis ini kan berbicara mengenai etika. Seberapa adakah prosentase seberapa mungkin bahwa etika ini akan merubah hasil putusan akhir sebenarnya kalau kita berbicara mengenai persidangan ini juga sudah sampai di permasalahan sengketa Pilpres 2024 begitu. Tidak akan diambil apa ya persentase signifikansinya kah atau pertimbangan apa Pak yang nanti akan dilakukan? Kalau saya menganggap etika itu penting, tapi dalam kaitan dengan PHPU ini, etika itu ya menjadi sulit untuk diterapkan gitu ya, sehingga untuk merubah gitu loh. Bahwa nanti dalam amar putusannya mungkin majelis mengutip tentang pentingnya etika di satu sisi, tapi tidak kemudian otomatis ini akan merubah dan kemudian mengabulkan berdasarkan penjelasan Romo tadi gitu. Oke, itu kalau kita berbicara mengenai saksi ahli, saksi fakta Pak, apa yang seharusnya dihadirkan ini? Nah, kalau kita berbicara mengenai dari sudut pandang kubu 01 dan juga 03 ya, seharusnya peluang apa yang bisa mereka lihat? Kalau saksi fakta itu betul-betul menjelaskan fakta yang dia lihat sendiri tentang kecurangan, misalnya gitu ya. Bisa dari warga dong berarti ya? Bisa dari warga, bisa dari petugas KPU misalnya kan, di level bawah misalnya. Tapi itu lagi-lagi harus signifikan dengan perolehan suara yang mempengaruhi suara. Jangan lupa, dalam hal ini mempengaruhi akan dilakukannya pemilihan tahap kedua atau menangnya pihak yang pertama gitu, yang memiliki suara terbanyak. Kalau itu tidak signifikan, ya apa boleh buat? Itu pasti nggak akan mempengaruhi keputusan nanti gitu loh. Karena lagi-lagi yang kalau dia fakta kan dia melihat ada kecurangan. Dan itu menyebabkan pemilih kemudian memilih 02 misalnya. Atau kemudian ada sangat sistematis, misalnya ada katakanlah surat dari menteri kepada seluruh gubernur, wali kota untuk memastikan pilih 02 misalnya. Atau pilih paslon tertentu misalnya. Nah, artinya dia melihat betul, mengetahui betul, dan ada bukti di situ. Itulah disebut dengan saksi fakta. Gitu. Jadi bukan berdasarkan analisa, berdasarkan survei, berdasarkan data-data sekunder istilahnya gitu. Oke, tapi kalau dilihat Pak, kembali lagi kita membandingkan ya dengan sidang sengketa sebelum-sebelumnya ini, apakah sudah ada yang kemudian ini pernah menghadirkan saksi fakta ini mereka yang memilih begitu ya, pemilih-pemilih sebelumnya untuk memberikan kesaksian yang menurut mereka jawaban atau kesaksiannya ini bisa kalau sidang di MK mendukung, pernah, gitu. pernah. Jadi tapi yang untuk pilkada ya, saya pilpres harus cek lagi. Untuk pilkada ada. Jadi kebetulan saya pernah sidang di MK dan waktu itu di satu daerah. Ya. Nah ada waktu itu akhirnya dibuat ini telekonferensi gitu. Jadi dibuat seperti sidang di daerah. Hakim menanya kepada saksi yang kita hadirkan, saksi fakta. Itu pernah. Oke, baik Pak Sulaiman, dialog masih akan berlanjut tentunya ya. Sekali lagi karena memang persidangan hingga saat ini masih terus berlangsung. Pemirsa, sesaat lagi Breaking News TV One akan hadir bersama Anda bersama rekan saya, Anggia Eboni. Tetaplah bersama kami.